Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan uji gen ternormalisasi dengan bantuan SPSS. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dari Higgs tentang uji gen ternormalisasi. Dengan gen ternormalisasi dirumuskan sebagai skor akhir dikurangi skor awal dibagi dengan skor ideal dikurangi skor awal. Nah, tafsiran dari gen ternormalisasinya sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Misalkan kita melakukan penelitian pada dua buah kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan kita mau lihat nih, apakah eh, terjadi perbedaan antara terjadi perbedaan peningkatan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pertama kita input datanya pada SPSS di sini. Oke, pretest, posttest seperti sekarang. Kelas 1, kelas 2. Oke. Sekarang kita inputkan datanya. Kita pada variabel view. Pada variabel view kita kasih label pada values pada kelas. Kelas 1 kita berikan label untuk kelas kontrol. Untuk nilai 2 kita berikan label kelas eksperimen. Oke, sudah ada labelnya. Kita kembali ke data view. Nah, lalu kita perhatikan rumus dari gen normalisasi itu skor akhir dikurangi skor awal dibagi skor ideal dikurangi skor awal. Nah, di sini kita bisa lihat pretest, posttest ya. Nah, kita butuh variabel baru lagi di sini. Nah, kita tambah variabel baru. Kita kasih transform compute variable. Nah, misalkan kita di pembilang tadi nilai akhir kurangi nilai awal. Di sini kita punya data pretest dan posttest. Nah, misalkan kita buat variabel posttest dikurangi dengan pretest. Oke, kita kasih label di sini post dikurangi dengan pretest. Oke. Kita kembali ke sini. Maka muncullah variabel posttest dikurangi pretest di sini. Berikutnya, kita butuh skor ideal dikurangi skor awal ya. Skor ideal dikurangi skor awal. Skor ideal itu skor maksimal. Di sini dengan apa? Skala 0 sampai 100 berarti skor idealnya 100. Kita buat lagi di sini transform compute variable. Kita buat target variabel baru di sini. Kita kasih ideal dikurangi pretest. Nah, kita ganti pretestnya dengan 100 di sini ya. Nilai idealnya. Oke. Execute. Nah, sudah dieksekusi. Kita kembali ke datasetnya. Nah, maka kita punya ini. Ideal dikurangi dengan pretest ya. Dikurangi dengan nilai ini 100 dikurangi dengan nilai-nilai ini pada pretest. Nah, untuk mencari gen ternormalisasi, kita bisa membagikan. Kita bisa bagikan skor akhir dikurangi skor awal dibagi dengan skor ideal dikurangi skor awal. Nah, artinya kita mencari tambahi lagi nih variabel gen di sini dengan ini post min pre dibagi sama ideal min pre. Nah, sama. Kita buat variabel baru. Compute variabel, kita kasih namanya gen seperti ini. Gen. Nah, ini kita buat aja post min pre dibagi dengan ideal min pre. Oke. Dieksekusi, sudah dieksekusi. Kita kembali ke datasetnya. Nah, gen ternormalisasinya sebagai berikut. Nah, sekarang setelah gennya dapat, kita sekarang interpretasikan. Ya, kita lakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah gennya ini terdistribusi normal atau tidak ya. Kita lakukan uji normalitas.
Seperti materi sebelumnya, tutorial sebelumnya, analyze, descriptive statistic, explore. Nah, ini kita ganti gain-nya yang kita masukkan, karena kita mau menghitung normalitas dari gain-nya. Kita mencari tahu normalitas gain-nya. Kita ke plot, kita centang normality plots with test, continue, oke. Nah, di sini nampak bahwa test of normality dari gain-nya ini untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki signifikan 0,200 atau 20%. Oke. Seperti pada tutorial di uji normalitas, kalau nilai signifikan lebih dari 5%, maka data bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, artinya di sini gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol keduanya berdistribusi normal. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahwa gain-nya itu berdistribusi normal, maka sekarang kita cari tahu lagi, apakah ada perbedaan gain dari kelas eksperimen dan gain dari kelas kontrol? Caranya bagaimana? Caranya kita mencari dengan independent sample t-test. Compare mean, independent sample t-test, gain yang kita masukkan ke sini. Nah, grouping variabel kita masukkan kelas ya. Define grupnya. Grup 1 untuk kelas kontrol, kita kasih grup 1, 1. Grup 2 untuk kelas eksperimen, kita kasih 2, label 2 ya. Oke. Jadi yang perlu diubah, kita oke di sini. Nah, grup statistik. Oke. Sekarang kita interpretasikan di sini ya. Nah, pada independent sample t-test, kita lihat uji Levens-nya signifikannya 0,011 atau 1,1% yang kurang dari 5%. Nah, uji Levens kita ingat bahwa ini untuk mengetahui homogenitas suatu data ya. Homogenitas. Nah, kalau signifikansinya kurang dari 5%, artinya data tersebut tidak homogen. Nah, lantas bagaimana kalau data tidak homogen? Apakah kita tidak bisa mengetahui hasil dari independent sample testnya? Bisa, kita diberikan dua buah pilihan. Kalau datanya homogen, kita fokus pada baris equal variance assume di baris pertama ini. Kalau datanya tidak homogen, kita fokus di baris kedua, equal variance not assume. Nah, sekarang kita lihat, karena datanya tadi tidak homogen dari nilai signifikansi ini, maka kita lihat baris kedua. Nah, arahkan kepada signifikan tutelnya 0,093 atau 9,3%. Nah, di sini hasil independen uji t-testnya memiliki signifikan 9,3% yang lebih besar dari 5%. Maka kita terima H0 yang mengatakan bahwa H0-nya itu kalau di sini kasusnya pretest posttest gain-nya artinya gain dari kelas eksperimen dan gain dari kelas kontrol tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau gain kelas kontrol dan kelas eksperimen relatif sama. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, sekian untuk uji gain ternormalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.